warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji dan guru penguji. Saya Takeshi Wardani, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 4, Prodi Pendidikan Geografi di Universitas Negeri Jakarta. Pada hari ini, tanggal 6 Desember 2021, saya akan menampilkan video praktik pembelajaran dalam rangka ujian kinerja UKIN PPG dalam jabatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Bagaimana kabar semuanya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah semuanya dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran kita hari ini, terlebih dahulu Ibu minta salah seorang untuk memimpin doa. Siapa yang mau? Saya, Bu. Ya, Yulistri, silahkan. Teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin. Terima kasih Yulistri. Anak-anak, karena sekarang masih masa pandemi, jadi jangan lupa untuk selalu pakai masker, jaga jarak, cuci tangan air mengalir menggunakan sabun, dan kurangi mobilitas. Kurangi dulu aktivitas kalian untuk keluar daerah. Nah anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita menyanyikan salah satu lagu nasional. Siapa yang memimpin menjadi dirijen? Saya, Bu. Ya Maria, silahkan. Teman-teman, kita akan menyanyi lagu Indonesia Pusaka, tapi sebelumnya undang semua bangkit berdiri. Silahkan semuanya duduk kembali. Sekarang sebelum kita lanjut, Ibu absen dulu ya anak-anak. Iya, Bu. Ama? Hadir, Bu. Kalista? Hadir, Bu. Deswita? Hadir, Bu. Evan? Hadir, Ibu. Yulistri? Hadir, Bu. Nadila? Hadir, Bu. Muhajir? Hadir, Bu. Nadia? Hadir, Bu. Siti? Hadir, Bu. Wahyuni? Hadir, Bu. Aditya? Hadir, Bu. Semuanya hadir ya? Iya. Nah, anak-anak, sebelum kita lanjut, Ibu minta kalian untuk menebak ada berapa jumlah hewan pada gambar ini? 9. Apa saja hewan yang ada di gambar ini? Iya, betul sekali. Permainan ini untuk meningkatkan konsentrasi kalian. Semakin cepat kalian bisa menemukan hewan bahkan yang paling kecil seperti ikan di mata gajah itu, berarti konsentrasi kalian semakin bagus. Artinya kalian sudah sangat siap untuk menerima pembelajaran hari ini. Baiklah, sekarang Ibu mau tanya dulu. Siapa yang masih
sekali. Potensi dan sumber daya apa saja yang ada di Pulau Morotai? Coba satu orang, siapa yang masih ingat? Saya, Bu. Yang pertama, kelapa untuk pembuatan minyak kelapa dan VCO. Yang kedua, pisang untuk keripik pisang. Yang ketiga, ikan untuk abon ikan, dan masih banyak lagi, Bu. Iya, bagus sekali Maria, bagus sekali semuanya. Berarti kalian masih ingat dengan baik materi pertemuan kemarin. Nah, sekarang Ibu mau tanya, ketika kita membuat kegiatan industri, apa saja yang kita perlukan selain bahan baku? Amar? Alat dan bahan Ibu. Betul sekali, alat dan bahan. Selain itu, ada lagi? Listrik. Maria? Minyak tanah, Bu, untuk mengelola bahan makanan. Minyak tanah untuk mengelola bahan makanan, lalu? Listrik untuk menjalankan mesinnya. Iya, bagus sekali. Jadi, untuk membuat sebuah industri, selain bahan baku, kita juga memerlukan komponen lain seperti alat-alat untuk menjalankan pabrik-pabrik dari industri itu sendiri. Nah, untuk menjalankan alat pada pabrik itu, kita memerlukan listrik. Nah, terkait dengan listrik, Ibu mau menunjukkan kalian sebuah gambar. Ada yang tahu siapa dia? Iya, betul sekali. Ada yang tahu dia ini menemukan apa? Listrik. Bola lampu. Betul. Nah, anak-anak, Thomas Alva Edison ini dia adalah seorang penemu bola lampu. Selain menemukan bola lampu, dia juga punya beberapa penemuan besar yang lain, seperti baterai alkalin, pengaduk semen, mikrofon, proyektor gambar. Jadi dia mempunyai kontribusi untuk dunia perfilman pada masa sekarang ini. Nah, si Thomas ini sewaktu kecil, gurunya bilang ke ibunya, "Ibu, anak ibu ini bodoh, tertinggal dan tidak berbakat." Lalu diberikan surat untuk mengeluarkan dia dari sekolah. Ketika pulang, ibunya mau membacakan surat itu. Namun Thomas yang sangat lugu terlihat sangat gembira. Ibunya bahkan tidak sampai hati untuk mengatakan bahwa dia dikeluarkan dari sekolah. Nah, dia tanya, "Ibu, apa isi surat ini?" Ibunya lalu berkata, "Isi surat ini yaitu ibu gurumu mengatakan bahwa anak ibu ini terlalu pintar untuk sekolah kami. Karena itu kami kembalikan dia kepada ibu untuk dididik oleh ibu." Nah, semenjak itu Thomas diajarkan sendiri oleh ibunya di rumah. Dengan keyakinan ibunya yang begitu kuat kepadanya, akhirnya dia berhasil membuat begitu banyak penemuan. Dia bahkan membuat sebuah laboratorium di gudang bawah tanah. Karena laboratorium itu memerlukan biaya yang sangat besar, Thomas bahkan menjual permen dan koran di gerbong kereta. Nah, Ibu harapkan kalian bisa mencontoh sikap kerja keras dari Thomas Alva Edison ini. Betapa dia dengan gigihnya walau dikatakan bodoh oleh gurunya, tapi dengan semangat akhirnya dia mau rajin belajar dan akhirnya menjadi penemu yang sangat besar dan penemuannya bermanfaat hingga saat ini. Jadi Ibu harapkan materi yang akan kalian pelajari hari ini bisa kalian terapkan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Dan siapa tahu kalian bisa menghasilkan karya yang berguna buat orang banyak seperti Thomas Alva Edison. Jadi materi kita hari ini yaitu tentang potensi dan persebaran sumber daya untuk penyediaan energi baru dan terbarukan. Ibu sudah kirim materi ini di grup WA kalian. Siapa yang sudah baca? Saya Bu. Ya, silakan Aditya, coba kamu jelaskan kembali apa yang sudah kamu baca semalam. Iya Bu. Jadi Indonesia punya banyak potensi untuk dikembangkan menjadi energi baru dan terbarukan. Contohnya sinar matahari, arus laut, potensi air, angin dan panas bumi atau geotermal Bu. Iya, betul sekali Aditya, terima kasih untuk review materinya. Nah, anak-anak, Indonesia merupakan negara yang memiliki potensi energi terbarukan yang cukup besar. Sebanyak 75% wilayah Indonesia merupakan perairan. Selain itu,
Indonesia berada di jalur perputaran arus antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Hal ini membuat Indonesia memiliki potensi energi laut yang cukup besar. Selain itu, lokasi Indonesia yang terletak di antara garis khatulistiwa menyebabkan intensitas matahari yang diterima hampir merata pada sepanjang tahun, dengan besaran radiasi penyinarannya 3-5 jam per hari. Nah, kondisi ini membuat Indonesia memiliki potensi untuk mengembangkan pembangkit listrik tenaga surya. Lokasi Indonesia yang terletak di antara garis khatulistiwa menyebabkan intensitas matahari yang diterima hampir merata pada sepanjang tahun, dengan besaran radiasi penyinaran 3-5 jam per hari. Nah, kondisi ini membuat Indonesia memiliki potensi untuk mengembangkan pembangkit listrik tenaga surya. Selain itu, Indonesia juga berada di antara pertemuan 2 lempeng benua dan 1 lempeng samudra, yaitu lempeng benua Eurasia, lempeng benua Indo-Australia, dan lempeng Samudra Pasifik. Nah, aktivitas lempeng ini menyebabkan banyak gunung api. Indonesia memiliki 127 gunung berapi aktif. Dengan jumlah keseluruhan yang ada di Indonesia, Indonesia memiliki potensi panas bumi atau geotermal sebesar lebih dari 29.000 megawatt. Seperti yang kalian lihat, energi baru yaitu adalah jenis-jenis energi yang pada saat ini belum dipergunakan secara massal oleh manusia dan masih dalam tahap pengembangan. Sedangkan energi terbarukan adalah sumber energi yang dihasilkan dari sumber daya energi yang secara alamiah tidak akan habis dan dapat berkelanjutan jika dikelola dengan baik. Contoh jenis-jenis energi baru dan terbarukan yaitu panas bumi, air, biomasa, matahari atau surya, angin atau hybrid, energi laut, batu bara tercairkan, batu bara tergaskan, gas metana batu bara, nuklir, dan hidrogen. Energi panas bumi merupakan energi panas yang berasal dari magma yang berada di bawah permukaan bumi. Panas dari magma dapat memanaskan air yang berada di bawah permukaan. Nah, lalu uap pemanasan ini digunakan untuk memutar turbin. Energi panas bumi telah dimanfaatkan untuk pembangkit listrik. Sebanyak 40% potensi panas bumi di dunia ada di Indonesia. Potensi energi panas bumi yang ada di Indonesia sebesar kurang lebih 29.038 megawatt, termasuk cadangan sebesar 14.473 megawatt yang tersebar di 276 lokasi di Indonesia. Nah, selanjutnya energi air. Energi air merupakan energi alternatif yang dapat digunakan sebagai pengganti bahan bakar fosil. Nah, sumber energi yang satu ini didapatkan dengan memanfaatkan energi potensial dan energi kinetik yang dimiliki oleh air. Energi air tersebut dimanfaatkan untuk mengembangkan pembangkit listrik tenaga air. Nah, komponen PLTA adalah air sebagai sumber energi dan turbin yang mengubah energi potensial menjadi energi kinetik untuk menggerakkan generator yang kemudian menghasilkan listrik. Nah, selanjutnya yaitu biomasa. Biomasa adalah jenis energi terbarukan yang mengacu pada bahan biologis yang berasal dari organisme yang hidup atau belum lama mati. Biomasa yaitu bahan organik yang dihasilkan melalui proses fotosintesis, baik berupa produk ataupun buangan. Contoh biomasa antara lain tanaman, rumput, pohon, limbah pertanian, ubi, limbah hutan, tinja, dan kotoran hewan. Kelebihan sumber energi biomasa yaitu sumber energi yang dapat diperbarui sehingga dapat menyediakan sumber energi secara berkesinambungan. Indonesia yang memiliki lahan dan hutan yang luas serta iklim yang mendukung pertumbuhan tanaman serta memiliki potensi bioenergi yang cukup besar. Selanjutnya, energi matahari.
Indonesia berada di garis khatulistiwa sehingga potensi energi matahari di Indonesia cukup tinggi. Karena matahari bersinar sepanjang tahun dengan rata-rata 6 sampai 8 jam sehari. Dengan rata-rata potensi energi matahari di Indonesia, sudah selayaknya pengembangan pembangkit listrik tenaga surya menjadi prioritas. Selanjutnya yaitu energi angin atau hybrid. Indonesia memiliki angin yang bertiup sepanjang tahun. Angin dengan kecepatan tersebut berpotensi untuk digunakan sebagai pembangkit listrik tenaga angin atau pembangkit listrik tenaga bayu. Selanjutnya energi laut. Energi laut dihasilkan dari pergerakan arus yang kemudian menggerakkan turbin. Dengan densitas air laut yang lebih besar dibandingkan dengan udara atau angin, daya yang dihasilkan oleh air laut untuk memutar turbin juga akan lebih besar. Potensi energi laut Indonesia terbagi atas 3, yaitu energi gelombang laut, energi pasang surut, dan energi panas laut. Nah, selanjutnya yaitu batu bara tercairkan. Indonesia memiliki potensi batu bara total sebesar 119,4 miliar ton. Namun, sekitar 80% batu bara tersebut berumur muda sehingga mengandung kalori rendah dan memiliki kandungan air yang banyak. Oleh karena itu, batu bara muda kurang efektif untuk digunakan sebagai bahan bakar pembangkit listrik tenaga uap. Pengembangan teknologi yang ada mencoba untuk meningkatkan efisiensi pembakaran batu bara muda dengan mencairkannya. Tujuannya adalah untuk menjadikan sebagai bahan bakar dengan output yang setara dengan minyak dan gas bumi. Nah, selanjutnya batu bara tergaskan. Batu bara tergaskan adalah produk sampingan dari proses likuifaksi batu bara. Pencairan batu bara berlangsung dalam 2 tahap utama, yakni gasifikasi batu bara dan gas to liquid. Pada proses gasifikasi batu bara, udara dan uap ditambahkan pada batu bara mentah, kemudian dipanaskan hingga suhu tinggi. Karbon yang ada di dalam batu bara bereaksi dengan oksigen dan air menghasilkan gas seperti karbon dioksida, karbon monoksida, hidrogen, nitrogen, dan metana. Gas-gas ini dinamakan sintesis gas atau gas sintesis. Sintesis gas ini digunakan sebagai bahan bakar. Lalu ada gas metana batubara. Gas metana batubara adalah gas alam dengan dominan gas metana disertai sedikit kandungan hidrokarbon dan non-hidrokarbon di dalam batu bara. Nah, gas metana mempunyai kadar kalori yang paling rendah sehingga gas ini menghasilkan gas buangan yang lebih ramah terhadap lingkungan dibanding gas alam lain. Lalu ada energi nuklir. Energi nuklir merupakan energi yang dihasilkan dengan cara mengendalikan reaksi nuklir yang kemudian diubah menjadi energi panas, kemudian menjadi listrik. Selanjutnya yaitu hidrogen. Hidrogen adalah gas yang sangat mudah terbakar dan merupakan unsur kimia yang paling ringan. Selain itu, keberadaan hidrogen di alam yang cukup banyak sehingga digunakan sebagai pembangkit listrik dengan bantuan perangkat elektrokimia yang mengubah energi kimia menjadi energi listrik. Nah, jadi anak-anak, KD kita hari ini yaitu menganalisis ketahanan pangan nasional, penyediaan bahan industri, serta potensi energi baru dan terbarukan di Indonesia. Lalu KD 4.4 yaitu membuat peta persebaran ketahanan pangan nasional, bahan industri, serta energi baru dan terbarukan di Indonesia. Indikatornya yaitu menganalisis potensi dan persebaran sumber daya untuk penyediaan energi baru dan terbarukan, lalu membuat laporan hasil analisis data dan informasi potensi dan persebaran sumber daya untuk penyediaan energi baru dan terbarukan dalam tabel. Tujuan pembelajaran kita yaitu setelah nanti Ibu akan berikan kalian video. Setelah kalian mengamati video dan artikel,
Peserta didik dapat mengidentifikasi permasalahan tentang potensi dan persebaran sumber daya untuk penyediaan energi baru dan terbarukan dengan benar. Lalu melalui diskusi kelompok, kalian dapat menganalisis permasalahan tentang potensi dan persebaran sumber daya untuk penyediaan energi baru dan terbarukan dengan tepat. Lalu setelah mencari informasi dari berbagai sumber, kalian dapat membuat laporan hasil analisis tentang permasalahan yang kalian temui dengan tepat. Lalu melalui diskusi kelompok, kalian dapat mengkomunikasikan pendapat kalian tentang permasalahan potensi dan persebaran sumber daya untuk penyediaan energi baru dan terbarukan dengan tepat. Dan yang terakhir, melalui hasil analisis dan evaluasi proses pemecahan masalah, kalian dapat menemukan solusi dari permasalahan itu dan mampu membuat kesimpulan hasil kegiatan dengan tepat. Nah, anak-anak, Ibu akan memutarkan video. Nanti kalian identifikasi permasalahan yang ada pada video ini. Selain itu, Ibu juga akan menunjukkan artikel. Artikel juga ada pada LKPD yang nanti kalian baca dan kalian identifikasi permasalahannya. Presiden Joko Widodo dalam kunjungan kerjanya ke Indonesia Timur melakukan inspeksi mendadak untuk melihat pembangkit listrik tenaga surya Daruba di Desa Juanga, Morotai Selatan, Maluku Utara. PLTS Daruba adalah pembangkit listrik yang memiliki kapasitas 600 kW, tapi kini tidak dapat beroperasi secara optimal. Saat tiba di PLTS Daruba, Jokowi disambut Menteri ESDM Sudirman Said dan langsung melihat ruang pengendali dan panel surya. Jokowi mengingatkan agar infrastruktur di daerah harus tetap dilakukan manajemen pengawasan dan manajemen kontrol, sehingga pentingnya perawatan dan pemeliharaan. Tapi saya titip satu saja, masalah pemeliharaan. Kita ini kalau sudah masalah pemeliharaan, perawatan itu yang paling, orang Indonesia ini paling tidak bisa. Bangunnya pinter, mendirikan pinter, tapi kalau sudah merawat itu nggak bisa. Nah, untuk mengidentifikasi permasalahan pada video tadi dan artikel tadi, Ibu akan bentuk kalian menjadi dua kelompok. Nah, kelompok pertama, Nadia, Aditya, Deswita, Sri, Yuyun, dan Evan. Kelompok dua, Kalista, Muhajir, Wahyuni, Aman, Nadila, Yuristri. Ya. Jadi kalian nanti akan menjawab soal ini yang akan ada pada LKPD. Ibu akan bagikan LKPD-nya. Baiklah, yang tadi Ibu sudah bagikan kelompok, jadi sekarang silahkan bergabung dengan teman kelompoknya. Ayo disusun mejanya teman kelompok ya. Baiklah, ini LKPD untuk kelompok 1, ini untuk kelompok 2. Jadi dari tadi video yang sudah kalian tonton dan ada artikel di sini, kalian silakan analisis permasalahannya, lalu dijawab ya di LKPD-nya. Nah, selain menjawab permasalahan di LKPD, kalian juga membuat poster pada aplikasi Canva. Dikerjakan ya anak-anak, kalian bisa mencari informasi tambahan dari berbagai sumber, dari Google, dari YouTube, dari bahan materi yang sudah dikirimkan. Silahkan bertanya jika ada yang kurang dipahami. Oke? Mulai bekerja. Siapa yang mau tulis jawab pendek? Deswita. Oh, Deswita ya. Tulis nama kelompok di situ ya. Kelompok 2 ada masalah?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Baiklah teman-teman, kami dari kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi kami. Setelah kami mengamati video dan artikel yang ada pada LKPD, kami menemukan bahwa penyebab rusaknya PLTS Daruba yaitu: penyebab yang pertama, sistem otomatis PLTS Daruba yang berkapasitas 600 kW mengalami kendala sehingga harus dioperasikan secara manual. Yang kedua, jumlah petugas yang menangani PLTS Daruba terbatas, yaitu hanya 1 orang yang harus menangani mesin PLTS yang sangat besar dan banyak sehingga akan kewalahan akibatnya. Mesin tidak bisa terawat dengan baik dan akhirnya mengalami kerusakan. Untuk solusi dari penyebab yang kami temukan adalah: yang pertama, lebih rajin lagi dalam proses pemeliharaan alat dan mesin sehingga dapat berjalan dengan lancar. Yang kedua, menambah jumlah petugas terlatih untuk menangani mesin PLTS. Pemerintah setempat bisa membuka sosialisasi maupun khusus tentang pengelolaan alat dan mesin PLTS, dan peserta lulusan khusus dapat langsung bekerja di PLTS sehingga menambah minat orang-orang untuk mau belajar cara penanganan alat dan mesin PLTS. Baiklah, kami akan menunjukkan secara langsung wilayah potensi dan persebaran dan energi baru dan terbarukan yang ada di Kabupaten Pulau Morotai melalui aplikasi Google Earth. Untuk wilayah potensi dan persebaran energi baru, yaitu yang pertama, energi surya berada di Desa Juanga. Nah, di sini di Desa Juanga yang tadi kita bahas, disinilah tempat PLTS berada. Dan berikut Morotai. Nah, seluruh wilayah di Morotai karena memiliki penyinaran yang cukup dan dapat menjangkau semua tempat setiap hari. Dan yang kedua, energi gelombang laut. Yang pertama terdapat di Sopi. Disinilah energi gelombang laut berada di Desa Sopi. Dan yang kedua ada Tanjung Sopi. Nah, disinilah terdapat gelombang laut. Dan yang seterusnya ada Desa Buho-Buho. Nah, di sini juga terdapat gelombang energi laut. Dan yang terakhir ada Desa Bido. Nah, seterusnya energi air terdapat di Desa Raja. Nah, disinilah Desa Raja. Seterusnya ada Bakulu Mira. Nah, disinilah Bakulu Waterfall. Di sini terdapat air terjun yang sangat besar. Dan di sini adalah potensi tenaga air. Dan selanjutnya ada Desa Lusuo. Nah, ini teman-teman, ini adalah Lusuo Waterfall. Dan selanjutnya ada Pangeo. Nah, di Desa Pangeo ini juga terdapat tenaga air. Dan seterusnya ada Desa Tawakali. Nah, di sini Desa Bere juga memiliki air terjun. Dan yang selanjutnya energi angin. Untuk energi angin terdapat di seluruh Kabupaten Pulau Morotai. Semua wilayah Pulau Morotai, karena Morotai berbatasan langsung dengan Samudra Pasifik, sehingga sering mengalami hembusan angin yang sangat kuat. Dan teman-teman, berikut akan kami presentasikan proses Dekanta mengenai energi baru dan terbarukan yang ada di Pulau Morotai, dan harapan kami di Morotai memanfaatkan potensi energi yang banyak berada di sekitar kita dengan membuat pembangkit listrik baik tenaga air, angin maupun gelombang laut, dan diharapkan ada PMO yang dapat merawat mesin pembangkit listrik tersebut sehingga tidak terjadi kerusakan sendiri pada mesin PLTS Daruba. Demikianlah teman-teman hasil diskusi kami dari kelompok 1. Jika ada pertanyaan, kami persilakan. Baiklah, tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Bagus sekali dari presentasi dari kelompok 1 sudah menunjukkan secara langsung letak persebaran potensi energi baru terbarukan yang ada di Pulau Morotai. Ada pertanyaan untuk kelompok 1? Saya Bu, Ya, silakan Amar.
Saya mau bertanya kepada kelompok 1. Kita ketahui bahwa penggunaan BBM dan PLN sangat membutuhkan biaya yang besar. Nah, kita ketahui bahwa salah satu cara penghematan yaitu dengan adanya pemanfaatan energi baru dan terbarukan, seperti PLTS pembangkit listrik tenaga surya. Nah, pertanyaan saya ialah, jika PLTS pembangkit listrik tenaga surya ini tidak rusak, apakah bisa menghemat biaya yang akan dikeluarkan? Sekian dari saya, terima kasih. Iya bisa. Menurut data yang kami temukan, bahwa jika PLTS beroperasi secara optimal, PLN mampu mengurangi penggunaan BBM setiap hari rata-rata dengan 800 liter atau ekuivalen penghematan senilai 2,5 miliar rupiah per tahun. Itu saja dari kami. Ya, demikianlah tadi penjelasan dari kelompok 1. Amar, apakah tadi sudah paham penjelasan dari Maria? Iya, Ibu. Baiklah, apakah masih ada pertanyaan dari teman-teman yang lain? Tidak punya Bu. Ya, kalau sudah tidak ada, kita tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Baiklah, kelompok 1 silakan kembali ke tempat. Kelompok 2, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Baiklah teman-teman, kami dari kelompok 2 ini membacakan hasil diskusi kami. Setelah kami mengamati video dan artikel yang kami temukan penyebab besarnya PLTS dan solusinya. Penyebab yang pertama yaitu kendala jarak. Ketika ada informasi mengenai kebutuhan pembelian, pasti tidak bisa langsung direspon. Aspek persediaan suku cadang dan regular checking menjadi aspek yang penting. Yang kedua, tidak adanya tenaga ahli yang bekerja menjaga pemeliharaan mesin PLT. Solusinya yaitu membuat standar pemeliharaan khusus bagi wilayah-wilayah yang jauh dari pusat, sehingga bisa lebih terkontrol cara pengelolaan dan pemeliharaan alat. Tidak memakai standar di kota besar, membuat mitra kerja dengan kampus di wilayah setempat agar dapat menghasilkan tenaga kerja siap pakai yang paham dengan permesinan atau membuka sekolah kejuruan khususnya mesin. Nah teman-teman, selanjutnya kami akan menunjukkan secara langsung wilayah potensi dan persebaran energi baru dan terbarukan yang ada di Kabupaten Pulau Morotai melalui aplikasi Google Earth. Yang pertama ada potensi energi surya. Wilayah persebarannya yaitu di seluruh wilayah Kabupaten Pulau Morotai, karena Morotai memiliki penginaran yang cukup dan dapat menjangkau semua tempat setiap hari. Bahkan telah dibuat PLTS di Desa Juanga. Nah, di sini dia dibangun PLTS pembangkit listrik tenaga surya di Desa Juanga. Selanjutnya ada energi gelombang laut, ada di Desa Sopi. Nah, ini dia teman-teman, Desa Sopi. Di sini terdapat potensi energi gelombang laut. Yang kedua ada Desa Bobowo. Ini dia teman-teman, di sini Desa Bobowo. Ini menjadi potensi energi gelombang laut. Yang ketiga energi air, berada di Desa Raja. Di sini merupakan potensi energi air teman-teman di Desa Raja. Dan yang terakhir adalah energi angin di seluruh Kabupaten Pulau Morotai. Ya teman-teman, di sini Morotai itu sangat kuat hembusan anginnya karena berbatasan langsung dengan Samudra Pasifik. Selanjutnya berikut adalah poster mengenai energi baru dan terbarukan yang ada di Pulau Morotai. Harapan kami ketika dibangun pembangkit listrik bisa dilakukan pemeliharaan yang baik sehingga masyarakat jadi bisa merasakan manfaatnya dalam jangka waktu yang lama. Sekian dari kami. Apakah ada pertanyaan dari teman-teman kelompok 1? Juga silakan. Tidak punya. Oke baik, terima kasih. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Silakan dulu kelompok 2. Ya, Bu. Nah, sekarang Ibu minta satu orang untuk menarik hasil kesimpulan dari permasalahan kita. Saya, Bu. Muhajir, dan silakan Muhajir. Kabupaten Pulau Morotai memiliki banyak potensi energi baru dan terbarukan dan tersebaran hampir di seluruh wilayah Morotai. Karena
itulah Presiden Jokowi membuat PLTS di Juanga Daruba. Namun, sayang sekali karena kurangnya petugas penjagaan untuk melakukan perawatan pada mesin PLTS menyebabkan mesinnya rusak dan belum diperbaiki hingga sekarang. Padahal dengan adanya PLTS Daruba itu pemerintah bisa menghemat sampai 2,5 miliar per tahun. Terima kasih Bu. Iya, bagus sekali Muhajir. Kesimpulan yang bagus sekali. Nah, anak-anak, karena kalian sudah sangat aktif dalam diskusi hari ini, karena itu Ibu akan memberikan kalian masing-masing tambahan 5 poin untuk materi. Tepuk tangan dulu. Nah, sekarang untuk mengetahui kalian sudah paham betul dengan materi yang telah memberikan semalam di WA maupun permasalahan yang telah kita bahas hari ini, kalian kerjakan dulu soal evaluasi yang akan Ibu kirim linknya melalui WhatsApp grup kelas. Sudah selesai dikerjakan ya anak-anak? Ibu bisa lihat langsung hasil kalian di sini. Baiklah. Nah, anak-anak, jadi hari ini apa yang sudah kalian pelajari? Ibu minta satu orang untuk menarik kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Saya Ibu. Silakan Deswita. Indonesia memiliki banyak potensi dan persebaran sumber daya energi baru dan terbarukan, seperti energi matahari, energi angin, energi air, energi panas bumi, dan lain-lain. Dan bisa kita jumpa juga di Pulau Morotai. Betul sekali tadi kesimpulan yang tadi diberikan oleh Deswita bahwa memang Indonesia ini memiliki banyak potensi dan persebaran sumber daya energi terbarukan, energi baru dan terbarukan. Nah, energi baru dan terbarukan merupakan pengelolaan energi dari proses alam yang berkelanjutan dan dijadikan sebagai energi alternatif. Energi baru dan terbarukan bersifat ramah lingkungan sehingga berkontribusi dalam mengatasi pemanasan global dan mengurangi emisi karbon dioksida. Nah, jenis-jenis energi baru dan terbarukan itu antara lain yang seperti yang tadi kalian bahas, ada energi matahari, energi air, energi angin, energi panas bumi, energi biomasa, energi nuklir maupun energi hidrogen dan lain-lain. Yang mana energi baru dan terbarukan ini juga potensinya banyak di wilayah kita ini, wilayah Pulau Morotai. Dia melimpah di wilayah sekitar kita. Ibu berharap kalian bisa memanfaatkan potensi-potensi yang ada di sekeliling kita ini untuk membuat pembangkit listrik sederhana. Setidaknya kalian bisa menghasilkan pembangkit listrik untuk rumah kalian sendiri. Baiklah, terima kasih untuk pertemuan hari ini. Sekarang silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Ayo, mari semuanya. Baiklah, terima kasih untuk pertemuan hari ini. Pertemuan berikutnya yaitu tentang pengelolaan sumber daya dalam penyediaan bahan pangan dan industri serta energi baru dan terbarukan. Nanti materi akan kita share linknya di grup WA kelas. Ahmad, mohon dipimpin doa untuk penutupnya. Ya Bu. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada siang hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Amar sudah memimpin doa Ya. kegiatan penutup pembelajaran kita hari ini. Akhir kata anak-anak semuanya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.